Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Prasetyo dari Prodi Gametek kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori postmodern menurut para ahli. Ahli pertama bernama Jean-Paul Dirichlet, adalah seorang filsuf Prancis yang terkenal karena pemikirannya tentang simulasi dan hiperrealitas. Ia berargumen bahwa dalam masyarakat modern, realitas telah digantikan oleh representasi yang semakin mengaburkan batas antara yang nyata dan yang palsu. Konsep utama darinya adalah yang pertama, simulacra. Simulacra adalah 3 tingkat representasi yang tidak lagi mencerminkan realitas, melainkan menciptakan dunia simulasi. Kedua, hiperrealitas. Kondisi di mana citra dan tanda menciptakan pengalaman yang lebih kuat daripada kenyataan, sehingga individu kehilangan kontak dengan realitas yang sebenarnya. Baudrillard menyatakan bahwa media dan teknologi berperan penting dalam membentuk simulasi ini, menjadikan konsumsi sebagai cara utama kita mengalami dunia. Pemikirannya menantang pemahaman tradisional tentang realitas dan identitas dalam konteks budaya temporer. Jacques Derrida adalah filsuf Prancis yang dikenal sebagai pendiri teori dekonstruksi, yang merupakan bagian penting dari pemikiran postmodern. Ia berfokus pada kritik termasuk struktur makna dan ide-ide tradisional tentang kebenaran dan identitas. Konsep utama, dekonstruksi. Dekonstruksi adalah metode analisis yang membongkar makna dalam teks, menunjukkan bahwa makna tidak pernah tetap dan selalu dipengaruhi oleh konteks. Ini berarti bahwa teks memiliki ambiguitas dan ketidakpastian. Kritik dalam metafisika. Derrida menolak pandangan bahwa ada kebenaran universal atau stabil. Ia mengkritik metafisika karena cenderung mencari kepastian dan absolutisme dalam pengetahuan. Pluralitas dan keberagaman. Pemikiran Derrida mendukung pluralitas, memperbolehkan berbagai interpretasi dan perspektif. Ia menekan pentingnya memahami konteks sosial dan budaya dalam membentuk makna. Michel Foucault adalah filsuf Prancis yang berpengaruh dalam pemikiran postmodern, terutama melalui analisisnya tentang hubungan antara pengetahuan, kekuasaan, dan diskursus. Konsep utama, pengetahuan dan kekuasaan. Foucault berargumen bahwa pengetahuan dan kekuasaan saling terkait. Pengetahuan tidak pernah netral dan selalu beroperasi dalam konteks kekuasaan. Ini berarti bahwa pengetahuan dapat digunakan untuk mengontrol individu. Diskursus adalah cara berbicara dan berpikir untuk membentuk realitas sosial. Foucault menunjukkan bahwa diskursus tertentu mendominasi pemahaman kita tentang berbagai topik seperti kesehatan dan kriminalitas, serta bagaimana diskursus ini membentuk kenyataan sosial. Roland Barthes adalah kritikus sastra dan teoretikus Prancis yang berkontribusi pada pemikiran postmodern melalui analisisnya tentang teks dan makna. Konsep utama, teks dan makna. Barthes berargumen bahwa makna teks tidak ditentukan oleh penulis, melainkan dihasilkan oleh pembaca. Dalam esainya The Death of the Author, ia menyatakan bahwa peran penulis dalam makna teks harus diminimalkan, memberi ruang bagi pembaca untuk berinterpretasi. Semiologi. Ia menggunakan semiologi untuk menganalisis tanda-tanda dalam budaya, membedakan antara denotasi dan konotasi, menunjukkan bahwa teks memiliki banyak lapisan makna. Mitologies. Dalam mitologies, Barthes mengeksplorasi bagaimana budaya populer menciptakan mitos yang membentuk pemahaman kita, seringkali menyembunyikan ideologi yang mendasarinya. Emmanuel Levinas adalah filsuf Prancis yang berkontribusi pada pemikiran postmodern dengan fokus pada etika dan alteritas. Ia menekankan pentingnya hubungan dengan orang lain dalam memahami eksistensi manusia. Konsep utama, etika dan alteritas. Levinas berargumen bahwa etika harus menjadi dasar filosofi, menempatkan yang lain, the other, sebagai pusat perhatian. Tanggung jawab terhadap orang lain adalah hal yang utama dalam eksistensi manusia. Kritik terhadap totalitas. Ia berkritik
Pendekatan filosofis yang bersifat totalitarian menolak narasi yang besar yang mengklaim kebenaran universal, sejalan dengan pandangan postmodern yang skeptis terhadap totalitas. Transendensi. Levinas mendekati konsep transendensi sebagai pengalaman melampaui diri sendiri melalui hubungan dengan orang lain, beberapa dari pandangan tradisional yang lebih fokus pada individu. Julia Kristeva adalah filsuf dan kritikus sastra Prancis yang berpengaruh dalam pemikiran postmodern, terutama dalam konteks feminisme dan teori bahasa. Konsep utama subjektivitas dan bahasa. Kristeva mengembangkan teori subjektivitas yang dinamis, mengaitkan evolusi subjek dengan evolusi bahasa, di mana pengalaman subjek dipengaruhi oleh hubungan sosial dan budaya. Semiotik dan simbolik. Ia membedakan antara semiotik dan simbolik, menunjukkan interaksi adanya keduanya dalam pembentukan makna. Kritik terhadap feminisme. Kristeva menolak definisi ketat tentang feminisme, menekankan pentingnya perbedaan individu dalam pengalaman perempuan. Louis Irigaray adalah teoretikus feminis Prancis yang berkontribusi pada pemikiran modern dengan fokus pada perbedaan seksual dan bahasa. Konsep utama teori perbedaan seksual. Irigaray menekankan bahwa pria dan wanita berbeda secara biologis dan dalam cara berpikir. Ia berargumen bahwa wanita harus mendefinisikan diri mereka sendiri di luar konstruksi maskulin. Bahasa dan diskursus. Irigaray percaya bahwa bahasa patriarkal membatasi ekspresi perempuan, sehingga penting untuk menciptakan bahasa baru yang mencerminkan pengalaman perempuan. Feminisme postmodern. Ia menolak narasi besar yang mengklaim kebenaran universal, mendorong pengakuan atas keberagaman pengalaman perempuan. Gilles Deleuze adalah filsuf Prancis yang berpengaruh dalam pemikiran postmodern, terutama melalui konsep perbedaan multiplikasi dan desire. Konsep utama, perbedaan dan identitas. Deleuze menekankan bahwa perbedaan antara dasar dari identitas, di mana identitas muncul sebagai hasil dari perbedaan, desire dan produksi. Dalam Anti-Oedipus, ia memperkenalkan produksi keinginan, yang menghubungkan keinginan dengan pembebasan dari penindasan. Mikropolitik dan makropolitik. Deleuze dan Guattari membahas mikropolitik, keinginan yang dapat memicu perubahan radikal, serta kritik terhadap struktur makro dalam masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih.